Undang-Undang Cipta Kerja ini ya buat saya ya harus ada juga gitu loh. Jangan sampai kemudian mereka itu tidak dilindungi oleh aturan yang boleh dikatakan ada yang dibuat oleh pemerintah Indonesia begitu. Harusnya organisasi-organisasi buruh itu bukan cuma bicara mengenai hak buruh, tapi juga kewajiban buruh. Investor, baik itu Asia dan juga investor Barat yang juga mendukung menghormati HAM dan hak para pekerja, itu kan juga tidak suka kalau kemudian organisasi-organisasi pekerja di Indonesia itu terlalu kuat. Ya. Kenapa demikian? Karena itu yang kemudian menyebabkan investasi mereka itu tidak bisa berjalan dengan nyaman. Kalau nggak ada aturan itu, lagi-lagi yang tadi saya katakan, itu investasi ke Indonesia itu juga akan sulit. Makanya kemudian dibikinlah itu perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kalau buat saya ya, sejauh daripada orang tidak bekerja, lebih baik orang juga masih memiliki pekerjaan dan penghasilan ya. Undang-Undang Cipta Kerja ini ya buat saya ya harus ada juga gitu loh. Jangan sampai kemudian mereka itu tidak dilindungi oleh aturan yang boleh dikatakan ada yang dibuat oleh pemerintah Indonesia begitu. Cuma kan Anda tahu kan aktivis-aktivis buruh itu kan kadang-kadang lebih membicarakan atau menyuarakan bahwa wah ini penekanan terhadap buruh dan sebagainya ya. Padahal Anda juga tahu harusnya organisasi-organisasi buruh itu bukan cuma bicara mengenai hak buruh, tapi juga kewajiban buruh. Yang saya maksud di sini, Anda lihat di Vietnam atau di Cina ya, itu kan produksi harian buruh di sana dengan upah yang kecil itu lebih gede. Jadi artinya karena dia etos kerjanya meningkat, pendapatan si buruh juga meningkat gitu. Walaupun misalnya upah minimum regional mereka itu mungkin lebih kecil dibandingkan dengan Indonesia, apalagi di Cina gitu kan. Jadi yang saya maksud di sini kalau kemudian organisasi buruh itu hanya bicara mengenai hak atau gaji, itu sama juga organisasi-organisasi buruh di negara barat yang menginginkan upah-upah di negara berkembang itu kalau bisa sejajar dengan mereka, kan nggak mungkin. Kalau begitu Anda tahu, itu akhirnya semua perusahaan itu nggak akan pindah dari Eropa ke negara-negara Asia atau Afrika atau negara lain lah gitu. Kepentingan buruh di Indonesia belum tentu sama dengan kepentingan buruh di Vietnam misalkan. Kenapa demikian? Makanya mereka berupaya untuk menunjukkan produktivitas mereka tinggi. Makanya kalau Anda perhatikan ya, itu banyak perusahaan-perusahaan asing itu lebih senang lari ke Vietnam atau bahkan sekarang ke Malaysia ya. Kenapa? Malaysia nggak ada ribut-ribut yang tadi soal politik identitas. Yang namanya Partai Buruh punya kepentingan untuk menaikkan harga politik dia supaya pada 2024 ini dia menjadi partai buruh pertama yang bisa masuk ke DPR ya melalui pemilihan umum. Karena kan yang dulu yang Mokhtar Papahan kan nggak berhasil kan, atau ketua-ketua buruh yang dulu kan juga nggak berhasil.